Salam sejahtera, sahabat GPIB. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, karuniakan kepada kami roh-Mu yang kudus, untuk membimbing dan mengajar kami tentang firman-Mu, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami pahami, kami terima dalam hidup kami, dan kami berlakukan dalam hidup setiap hari kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, keluar dari zona lama, masuk kepada zona yang baru, itu sesuatu yang sulit. Terutama ketika zona yang lama itu sudah nyaman untuk dihidupi. Meskipun zona yang lama itu sulit, susah, miskin, membuat menderita, tetapi tetap saja sulit untuk meninggalkan zona yang lama. Nah, biasanya ada muncul pemikiran-pemikiran negatif di dalam diri seseorang. Misalnya, jika saya meninggalkan zona yang lama dan saya tinggal di zona yang baru, saya mungkin tidak bisa menyesuaikan diri di sana. Bisa jadi akan muncul tantangan baru yang tidak bisa saya atasi. Atau di sana mungkin saya akan mendapati masalah-masalah yang lebih besar, yang lebih banyak lagi. Lalu dia mengatakan, sudahlah, saya di sini saja. Nah, situasi sulit keluar dari zona lama itulah yang akan kita lihat dari perikop bacaan kita. Perikop bacaan kita merupakan salah satu dari sekian banyak pernyataan yang disampaikan bangsa itu kepada Musa, yang mengatakan lebih baik tinggal di Mesir daripada keluar dari Mesir. Nah, mari kita lihat latar belakangnya. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka berjalan dalam rombongan yang sangat besar jumlahnya, dan masing-masing membawa harta bendanya. Perjalanan mereka telah sampai di tepi Laut Teberau, dan mereka harus berhenti karena Laut Teberau membentang di depan mereka. Tantangan mereka adalah laut yang dalam dan luas. Lalu masalahnya, bagaimana caranya menyeberangi laut tersebut? Ini membuat mereka kecut, takut, tawar hati. Lalu mereka mendengarkan bahwa Firaun dan pasukannya telah menyusul mereka dan sekarang sudah ada di belakang, dan jarak mereka sudah semakin dekat. Ini juga menambah kekalutan pikiran, takut yang luar biasa. Dan respon yang muncul, satu, ada yang berseru-seru meminta pertolongan dari Tuhan. Respon ini positif. Karena diyakini Tuhan itu punya kuasa
mampu menolong mereka, lalu minta pertolongan dari Tuhan. Tapi ada juga yang marah, yang menyalahkan Musa. Di ayat 12 dikatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah sahabat GPIB, apa yang dikatakan bangsa itu adalah bentuk ketidaksiapan atau kesulitan untuk meninggalkan zona yang lama. Meskipun mereka sudah meninggalkan zona yang lama, tetapi yang lama itu masih melekat dalam pikiran mereka, masih dikenang. Boleh dikatakan bangsa ini gagal move on. Nah, kita lihat di sini sahabat GPB bagaimana Musa sebagai pemimpin berusaha membangkitkan semangat dan keberanian bangsa itu untuk menghadapi tantangan dan masalah yang ada di depan mereka. Musa mengatakan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sahabat GPIB, seseorang akan memiliki keberanian untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan dan masalah jikalau dia memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Nah, dalam hal ini yang diandalkan Musa adalah Tuhan. Tuhan yang diyakini Musa adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas segalanya, termasuk atas lautan, juga atas pasukan Filistin. Tuhan yang mampu mengatasi masalah apapun, yang mau bertindak bahkan berperang untuk menyelamatkan umatnya. Disinilah letak keberanian yang dimaksudkan oleh Musa. Lalu berdirilah tetap. Selain berani, berdirilah tetap. Itu berarti mereka harus memiliki hati yang kuat, yang teguh, tetap pada prinsip, tetap melakukan, tetap mengusahakan, terus berjalan, jangan berhenti, jangan putus asa. Tuhan bersamamu dan berperang untukmu, dan keselamatan Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Inilah keyakinan Musa yang disampaikan agar semangat dan keberanian bangsa itu bangkit dan terus berusaha di tengah tantangan dan masalah yang dihadapi. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pada bagian penerapan saya mau mengajak kita untuk memeriksa kehidupan yang kita jalani di zona lama yang kita tinggali sekarang ini dan yang kita hidupi selama bertahun-tahun. Apakah zona lama di mana kita tinggal telah memberikan atau sedang memberikan atau akan memberikan kebaikan, kemajuan, kesejahteraan bagi kita dan keluarga kita? Jika belum, maka janganlah merasa nyaman dengan zona lama yang tidak menguntungkan tersebut. Tetapi kritisi zona tersebut. Apakah zona yang kita hidupi sekarang ini adalah zona yang tidak mendatangkan damai sejahtera? Kalau belum, tantang diri kita untuk keluar dari zona yang lama. Membuat zona yang baru atau masuk ke zona yang baru, yang lebih baik. Lalu berikan kesempatan kepada diri kita untuk berbuat sesuatu yang menghasilkan kebaikan, kemajuan, kesejahteraan kepada diri kita, keluarga kita, dan sesama kita. Pindah ke zona yang baru tidak harus keluar dari tempat tersebut.
tetapi juga berarti pindah dari satu situasi, satu keadaan yang lama yang tidak menguntungkan, yang tidak mensejahterakan, yang menghambat kemajuan, yang menindas, yang membelenggu, yang membuat kita menderita, ke situasi atau ke keadaan yang membuat kita mengalami kemajuan, kesejahteraan, kebaikan yang lebih meningkat. Memang tidak mudah bagi kita untuk pindah ke zona yang baru, karena bisa saja kita takut dengan tantangan, takut dengan masalah, tidak siap mental untuk menghadapi yang lebih berat. Nah, di sana dibutuhkan keberanian. Keberanian yang diletakkan pada Tuhan. Dibutuhkan keteguhan hati, keyakinan kepada kuasa Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, sahabat GPIB, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup ini yang menuju kepada hidup yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih sejahtera, hanya mungkin terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang memiliki keberanian keluar dari zona lama yang kurang baik dan memiliki keyakinan yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan setiap tantangan dan masalah. Nah, prinsip ini jugalah yang berlaku untuk diri kita, untuk keluarga kita. Jikalau kita menginginkan terjadi perubahan yang bertujuan meningkatkan kemajuan, kesejahteraan dalam hidup kita, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi hambatan dan masalah. Kalau mau keluar dari zona yang lama. Lalu berani mengubah kondisi atau keadaan hidup. Berusaha giat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, maju, sejahtera. Maka nasihatnya kepada kita, jangan takut, berdirilah tetap, Tuhan bersamamu dan berperang untukmu. Maka kita akan melihat keselamatan dari Tuhan. Nah, Tuhan selalu berpihak kepada setiap orang yang mau mengusahakan kemajuan-kemajuan, kebaikan-kebaikan yang membawa kesejahteraan bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi sesama. Karena itu, sahabat GPIB, jangan takut untuk melakukan perubahan menuju hidup yang lebih baik bagi semuanya. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberikan kami keberanian, ketetapan hati untuk mengerjakan apa yang mendatangkan perubahan-perubahan menuju kepada kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang lemah, yang diam saja tanpa berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan. Kami percaya jikalau kami mengandalkan Tuhan, maka perubahan menuju kebaikan itu terjadi. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami. Apa yang kami usahakan untuk keluarga kami, berkati Tuhan. Ajar kami untuk hidup mengusahakan yang terbaik bagi keluarga kami di dalam Tuhan. Berkati juga persekutuan gereja Tuhan, orang-orang percaya, dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kiranya kuasa-Mu melingkupi kami, menyertai kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab kehidupan kami, menyempurnakan semua yang kami kerjakan, dan Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami, kiranya Tuhanlah yang menolong kami untuk mengatasinya, terutama ketika kami ingin perubahan yang baik terjadi dalam hidup kami. Kuasa-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Thank you.